Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khofidatul Rofiah, NIM 018 dari kelas Punika, Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Magelang dan Profesi Bidan, Poltekkes Kemenkes Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan serta penyelesaian studi kasus yang sudah saya susun dengan judul Kekerasan Seksual yang dialami Novia Widyasari hingga menyebabkan kematian. Baik, sebelum kita lebih lanjut memulai pembahasannya, kita simak cuplikan video berikut ini ya. Kasus Novia Widyasari yang viral di sosial media memang berhasil membuka mata publik tentang darurat kekerasan seksual yang tengah terjadi di tanah air. Bagaimana tidak, Novia yang putus asa karena sang pacar yang menolak bertanggung jawab akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Menenggak racun di pusara sang ayah dalam keadaan mengandung, aksi pedih Novia pun menjadi sorotan. Bahkan, pesinetron muda Angela Gilsha pun menyatakan keprihatinannya atas kasus yang menimpa Novia. Bunuh diri biasa menjadi pertimbangan ataupun menjadi sebuah dorongan untuk dilakukan oleh seseorang yang mungkin merasa tidak punya jalan keluar sama sekali. Mereka pun mungkin merasa tidak punya dukungan dari lingkungan terdekatnya gitu. Jadi terkait dengan masalah seksualitas dan penerimaan dari masyarakat. Mungkin kita lihat juga dari latar belakangnya dan apa yang dia jalani selama ini. Pertama, latar belakangnya kita lihat memang mungkin berasal dari keluarga dengan ajaran agama yang cukup kuat, yang pasti mengajarkan tentang batasan-batasan seksual yang cukup ketat terhadap Novi. Kedua juga kita lihat dari banyaknya masalah yang dialami Novi berturut-turut. Pertama mungkin masalah tentang kehamilannya, kedua tentang kematian ayahnya, itu pun kan menjadi sebuah impact atau berdampak negatif terhadap kondisi emosional Novi. Perjuangan penyintas pelecehan dan kekerasan seksual untuk bertahan hidup memang membuat siapapun bisa meneteskan air mata. Rasa pilu dan pedih senantiasa mengiringi hari-harinya. Kasus bunuh diri yang dialami oleh almarhumah Novia Widyasari adalah salah satu contoh dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Novia Widyasari mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacarnya sendiri, yaitu berupa pemerkosaan dan aborsi secara paksa. Hal tersebut berdampak pada psikologis Novia, di mana ia merasa sedih, malu, hampa, hingga mengalami gangguan psikologis yang lebih berat berupa depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Kasus Novia Widyasari ini semestinya tidak akan berakhir tragis jika ia mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, khususnya keluarga. Kasus ini mengajarkan kepada kita semua bahwa pelaku kekerasan seksual kebanyakan dari orang terdekat, seperti pacar, teman, maupun keluarga sendiri. Kejadian seperti ini dapat diatasi jika korban mendapatkan banyak dukungan dari keluarga, kerabat, teman, maupun dari sektor kesehatan, meliputi psikolog atau dokter. Lalu bagaimana jika orang terdekat kita mengalami kekerasan seksual? Apa yang semestinya kita lakukan? Untuk yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Menurut saya, butuh keberanian yang besar bagi korban untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Yang dapat kita lakukan adalah menjadi pendengar yang baik, berikan kenyamanan bagi korban dalam hal psikologis seperti support, dan jangan cepat menghakiminya, serta berikan solusi jika dirasa suasana sudah mulai tenang. Yang kedua, menjaga lisan dan menjadi sahabat setia untuk korban. Kita, sebagai orang terdekatnya, hindari menyalahkan korban akan hal tersebut. Jaga perkataan, jangan sampai menyinggung perasaannya. Jadilah sahabat yang setia dengan tidak menceritakan hal yang dialami oleh korban kepada siapapun. Yang ketiga, bangun kepercayaan korban, yaitu dengan meyakinkannya bahwa hal buruk yang terjadi padanya bukanlah kesalahan mutlak darinya, dan bukanlah akhir dari segalanya. Semua adalah musibah yang harus dihadapi dengan tabah, sabar, dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta agar merasa lebih tenang. Yang keempat, tawarkan bantuan.
Menurut saya, korban kekerasan seksual untuk berdamai dengan dirinya sendiri sangatlah sulit. Apalagi jika harus mengatakan kejadian ini pada orang lain. Ketika korban berusaha untuk menceritakannya, jangan paksa untuk bercerita secara keseluruhan luka yang ia alami, tapi akan lebih baik jika tawarkan bantuan sebagai bentuk dukungan dalam proses pengambilan keputusan mereka. Yang kelima, mengarahkannya untuk mencari bantuan. Kita harus pandai-pandai dalam membaca situasi dan bahasa korban. Jika dirasa korban mengalami trauma berat, coba arahkan untuk mencari bantuan lembaga hukum atau medis seperti dokter atau psikolog untuk membantu mengatasi trauma yang mereka alami. Yang keenam, menjaga rahasia korban. Jaga privasi korban dengan cara tidak menceritakan kejadian yang dialami oleh korban. Biarkan korban saja yang menceritakan kejadian ini kepada orang-orang yang ia percayai secara langsung dan bukan dari mulut teman lainnya, karena hal ini akan membuat malu korban. Dan yang ketujuh, jangan melawan pelaku sendirian. Rasa ingin mengadili kepada pelaku adalah keinginan yang besar. Akan tetapi ada baiknya jangan pelaku sendirian. Sebab jika dilakukan dengan gegabah, hanya memperburuk keadaan. Sebaiknya tetaplah untuk menjadi tempat teraman bagi korban agar kepercayaan dirinya kembali terbangun. Dan yang kedelapan, dukung korban dengan kata-kata yang positif. Kata-kata positif yang tidak menjatuhkannya, seperti tenang, kamu tidak sendirian, ada aku di sini kok, kamu pasti bisa melewati ini semua. Tetap dukung korban dengan cara yang positif untuk membantu proses penyembuhan psikologis mereka. Jangan menghakimi, apalagi menyalahkan korban yang hanya akan memperdalam luka yang ia alami, seperti yang dialami oleh Novia Widyasari ini. Semoga kasus yang dialami Novia Widyasari menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati kepada siapapun yang sudah dikenal maupun tidak dikenal. Jangan takut untuk bercerita dan melaporkan ketika kejadian kekerasan seksual terjadi di lingkungan sekitar, dan semoga almarhumah Novita Widyasari tenang di sana, diampuni dosanya, serta mendapatkan keadilan yang semestinya. Amin. Sekian video penjelasan studi kasus kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.